Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Widya Iswara, pembimbing dan fasilitator. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu peserta pendidikan dasar pekerja sosial Angkatan ketiga tahun 2021. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri pada Bapak Ibu bahwa nama saya adalah Salamun dari Instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang bertugas pada unit pelaksana teknis Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putra Purworejo. Adapun kami akan mendeskripsikan tentang praktek dasar secara virtual yang kami laksanakan pada Balai Besar Profesor Dr. Suharso Surakarta. Adapun secara lengkap kami deskripsikan tentang lokus lembaga dan layanan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa pada waktu itu, dan kemudian berubah sesuai dengan nomenklatur dengan nama Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, yang itu adalah sebagai pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas fisik, dengan tujuan agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Rujukan sebagai rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jangkauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia, dengan sasaran dan garapan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang mengalami kerentanan sosial yang terdiri dari anak. Klaster pertama adalah anak, yaitu balita, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak pemerlu perlindungan khusus, anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial. Sedangkan klaster yang kedua adalah penyandang disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas intelektual. Yang selanjutnya adalah klaster tuna sosial dan korban perdagangan orang, gelandangan dan pengemis, pemulung, eks warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan tindak kekerasan, tunasusila, orang dengan HIV, AIDS, dan eks-teroris. Klaster yang berikutnya juga korban penyalahgunaan nafsa dan lanjut usia, terlantar maupun non-potensial. Program asistensi rehabilitasi sosial yang saat ini dilaksanakan adalah multifungsi yang melayani atensi, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial, pendidikan, pelatihan, penyuluhan sosial, pelaporan masyarakat, dan pengawasan. Dalam layanan Balai Besar Suharso, terapi fisik,
terapi psikososial, terapi mental spiritual, pemberian alat bantu mobilitas, dan terapi kehidupan atau terapi yang memberikan motivasi klien terhadap masa depan yang lebih mantap, yang lebih cerah. Adapun pendekatan asistensi rehabilitasi sosial, ini pendekatan terhadap keluarga, penguatan keluarga untuk kemandirian PPKS, juga home care, perlindungan sementara, layanan kedaruratan, dan respon kasus. Yang kedua adalah deskripsi proses pertolongan, metode dan praktek keterampilan dasar pekerja sosial sesuai dengan penugasan. Setelah melaksanakan pembelajaran praktek langsung atau PBL pada lokus layanan multifungsi pada Balai Besar Suharto dapat dideskripsikan sebagai berikut. Proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial melalui dialog yang pertama. Persiapan untuk kerjasama pekerja sosial masuk ke dalam kehidupan masyarakat untuk bersosialisasi tentang tugas dan pokok serta fungsi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Surakarta serta program-program yang sudah dan akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misinya. Penggalian sumber daya. Di sini pekerja sosial berupaya dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan agar arah yang jelas dari lembaga dan klien tergambar dalam visi dan misinya. Kemudian yang berikutnya adalah proses pertolongan yang diawali dengan pengembangan, yaitu mengaktifkan dan menguatkan interaksi sosial, menggulirkan pertemuan, interaksi dan diskusi antara pekerja sosial dan klien untuk pengembangan fungsi lembaga. Kemudian yang berikutnya adalah pendampingan untuk kesinambungan, pendampingan yang dilakukan pekerja sosial, masyarakat, keluarga, dan klien akan mempermudah berlangsungnya program yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kegiatan, adalah merupakan proses yang sangat penting untuk melihat apakah suatu program pelayanan mengalami kegagalan atau keberhasilan secara lengkap. Metode pekerjaan sosial yaitu metode dengan individu atau casework, sasaran klien, perorangan, dan keluarga. Para intervensi mikro di dalam balai atau di dalam keluarga. Sedangkan group work dengan sasaran kelompok klien dengan masalah sosial tertentu atau komunitas, lembaga, dan organisasi. Balai Besar Suharto Surakarta itu dengan keberhasilannya melayani penyandang masalah sosial ini tidak lepas dari faktor pendukung, yaitu dukungan dari sumber daya manusia yang profesional tentu saja, yaitu pemimpin balai besar yang dibantu oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, psikolog, dokter, perawat, dan profesi lainnya. Tentu saja semuanya ini berpendidikan tinggi dan berpengalaman di bidangnya, dan didukung pula sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Kami sebagai dalam penugasan ini mempunyai saran dan rekomendasi, yaitu di dalam kegiatan pelayanan PMKS multifungsi, masyarakat sangat berharap banyak atas